Ibu, lihat buku ini. Oh, buku hikayat. Memang kamu belum punya koleksi hikayat, Nak? Belum, Bu. Hikayat itu artinya apa ya, Bu? Hikayat itu berasal dari bahasa Arab. Haka artinya menceritakan atau hikayah artinya kisah. Hikayat merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang termasuk prosa lama. Loh, kok isinya bahasa Melayu, bukan bahasa Arab? Iya, hikayat merupakan sastra Melayu klasik, bukan sastra Arab. Hanya asal katanya saja dari bahasa Arab. Sebenarnya buku ini terjemahan dari teks aslinya yang berhuruf Jawi, yaitu bahasanya Melayu. Tetapi hurufnya Arab gundul. Apakah kalian tahu bahwa dialog Andi dan ibunya berbicara tentang salah satu karakteristik teks hikayat? Apa saja karakteristik teks hikayat lainnya? Mari kita identifikasi. Teks hikayat adalah jenis teks naratif dalam sastra Melayu klasik yang berisikan cerita fiksi, riwayat, sejarah, atau kisah kerajaan. Teks hikayat tersebut menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan, kehebatan, kepahlawanan, kesaktian tokoh-tokohnya, dan keanehan orang ternama seperti raja, putra-putri raja, dan orang-orang suci. Teks hikayat berfungsi untuk menimbulkan jiwa kepahlawanan, mendidik, dan menghibur. Jenis-jenis hikayat adalah sebagai berikut. Berdasarkan fase historis, hikayat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, hikayat berunsur Hindu. Hikayat jenis ini berinduk pada Ramayana dan Mahabharata, lalu berkembang menjadi hikayat lain, seperti hikayat Sri Rama, hikayat Pandawa V, hikayat Sangbona, dan hikayat Bayan Budiman. Kedua, hikayat berunsur Hindu-Islam. Hikayat jenis ini merupakan hikayat yang berasal dari tradisi Hindu, lalu dimasukkan unsur-unsur Islam seperti hikayat Jaya Lengkeng, hikayat Si Miskin, hikayat Indrajaya, hikayat Indra Bangsawan, dan hikayat Indra Putra. Ketiga, hikayat berunsur Islam. Hikayat jenis ini berunsur Islam yang berasal dari tradisi sastra Arab Persia, seperti hikayat 1001 Malam, hikayat Kamar Al-Zaman, dan hikayat Amir Hamzah. Berdasarkan isinya, hikayat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, jenis rekaan. Contohnya, hikayat Malin Dewa. Kedua, jenis sejarah. Contohnya, hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Ketiga, jenis biografi. Contohnya, hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Berdasarkan asalnya, hikayat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, hikayat dari Melayu. Contohnya, hikayat Malin Deman dan hikayat Si Miskin. Kedua, hikayat dari Jawa. Contohnya, hikayat Panji Sumirang dan hikayat Pandawa V. Mengidentifikasi karakteristik teks hikayat. Mengidentifikasi karakteristik teks hikayat adalah proses menentukan identitas atau ciri-ciri teks hikayat. Langkah-langkah mengidentifikasi karakteristik teks hikayat adalah sebagai berikut. Pertama, membaca keseluruhan teks dengan cermat. Kedua, menandai kata atau kalimat yang menunjukkan identitas atau ciri dan sifat teks. Ketiga, menyusun karakteristik teks hikayat. Berikut identifikasi teks hikayat Indra Bangsawan. Karakteristik teks hikayat adalah sebagai berikut. Pertama, istana sentris. Istana sentris adalah berpusat pada istana, artinya kisah dalam teks hikayat tentang kehidupan lingkungan istana atau kerajaan. Kedua, kemustahilan. Kisah dalam teks hikayat berisi hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar.
Ketiga, kesaktian tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh dalam teks hikayat mempunyai kesaktian, yaitu kemampuan berbuat sesuatu yang bersifat melampaui kodrat alam. Keempat, cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah bentuk cerita yang berpokok pada satu cerita, kemudian menerbitkan berbagai macam cerita lagi. Dengan perkataan lain, teks hikayat terdapat cerita di dalam cerita. Kelima, anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan, dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Keenam, bahasa Melayu. Teks hikayat menggunakan bahasa Melayu, yaitu bahasa yang digunakan orang Melayu di sepanjang semenanjung Malaya. Di Indonesia, seperti di Riau dan Pontianak. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Dahulu, bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi, yaitu huruf Arab dengan bahasanya Melayu. Sekarang sudah menggunakan Rumi atau huruf Latin. Ketujuh, kata arkais. Pada teks hikayat, terdapat kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sekarang ini tidak lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Teks hikayat adalah jenis teks naratif dalam sastra Melayu klasik yang berisikan cerita fiksi, riwayat, sejarah, atau kisah kerajaan. Teks hikayat berfungsi untuk menimbulkan jiwa kepahlawanan, mendidik, dan menghibur. Karakteristik teks hikayat yaitu sebagai berikut. Pertama, istana sentris. Kedua, kemustahilan. Ketiga, kesaktian tokoh-tokohnya. Keempat, cerita berbingkai. Kelima, anonim. Keenam, bahasa Melayu. Ketujuh, kata arkais.